Mari anak-anak dan para pemirsa semuanya, kita bersama-sama mendengarkan apa yang paling diperlukan manusia, yaitu firman Tuhan. Karena ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi walau firman Tuhan itu teramat sangat penting, namun kita juga diingatkan bahwa terkadang manusia menggunakan firman Tuhan untuk keuntungan sendiri. Kurang paham maksudnya? itu sangat berbahaya. Jangan dilakukan dulu. Benar sekali. Makanya Kira mau mengingatkan diri Kira dan para sahabat DDKA untuk senantiasa berhati-hati. Mari kita mulai konsentrasi ya. Shalom anak-anak. Sebelum memulai renungan kita, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan pimpin pikiran kami, hati kami, Tuhan juga pimpin mulut Ibu yang menyampaikan firman Tuhan agar semuanya boleh ditundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang terus memampukan kami untuk memiliki hati yang mau tunduk kepada firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bangsa Israel ketika mengembara di padang gurun, mereka terus berjalan di bawah pimpinan Musa. Ketika mereka sampai di daerah orang Amori dengan Sihon sebagai rajanya, mereka minta izin. Minta izin apa? Mereka minta izin untuk boleh melewati daerah tersebut. Mereka bilang begini anak-anak, izinkan kami melewati daerah kalian. Kami tidak akan mengganggu kalian. Kami tidak akan merugikan kalian. Tetapi anak-anak, Raja Sihon tidak mengizinkan mereka lewat. Raja Sihon mengerahkan tentaranya untuk menyerang orang Israel. Raja Sihon adalah raja yang terkenal kuat anak-anak. Mungkin raja ini berpikir, aku kuat, aku pasti bisa mengalahkan orang Israel. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ternyata orang Israel yang mengalahkan orang Amori dan Raja Sihon. Kemudian bangsa Israel terus berjalan dan mereka juga berhasil mengalahkan Raja Og, Raja negeri Basan. Wah, anak-anak, ketika itu orang Israel ini membuat orang bangsa-bangsa lain di sekitarnya dan yang dia lewati menjadi gemetar, takut. Orang-orang tahu Allahnya orang ini, maksud ibu orang Israel, bangsa Israel, ini Allah yang hebat. Pada saat itu ada kepercayaan bahwa ketika satu daerah itu dikalahkan, itu artinya Allahnya juga kalah. Jadi ketika Allah bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain, itu artinya bangsa-bangsa lain itu Allah-Allahnya juga kalah. Hal ini membuat mereka gemetar. Salah satunya adalah Raja Moab. Raja Moab bernama Balak bin Sipor. Dia melihat, waduh, pasukan orang Israel sudah dekat dengan Moab. Mereka berkemah di depanku. Sebentar lagi aku bisa kalah. Bagaimana ya caranya supaya aku tidak kalah? Bagaimana caranya yang dilakukan oleh Raja Balak? Raja Balak mengirim utusan ke daerah tepi sungai Efrat
di sana ada tinggal seorang petenung dan peramal yang bernama Bileam. Dia mengirim utusan dan utusan ini menyampaikan pesan Raja Balak. Datanglah ke tempatku, kutuklah bangsa yang besar ini. Mereka sekarang ada di depanku. Siapa tahu kalau mereka engkau kutuk, maka aku pun bisa mengalahkan mereka, bisa mengusir mereka dari tempat ini sehingga mereka tidak mengalahkan aku. Karena biasanya orang yang diberkati oleh Bileam akan diberkati dan orang yang dikutuk oleh Bileam akan dikutuk. Anak-anak, kita bisa melihat ya, seorang Raja Balak, dia mau memakai kekuasaannya untuk bisa mengatur Allah. Dia berpikir dengan memakai Bileam sebagai perantara, dia mau meminta Allahnya orang Israel untuk mengutuki bangsa Israel, supaya bangsa Israel bisa dikalahkan oleh dia. Bileam berkata, coba ya saya tanya ke Tuhan dulu, bagaimana jawaban Tuhan atas permintaan Raja Balak. Anak-anak, dari cerita ini kita juga melihat ya, Bileam itu pekerjaannya adalah petenung dan peramal. Dia itu berhubungan dengan roh-roh. Roh di dunia ini hanya ada dua macam anak-anak. Roh jahat dan roh yang baik yaitu Allah. Tidak ada yang lainnya lagi. Hanya dua macam. Jadi maksudnya Bileam, saya coba berkata-kata atau ngomong-ngomong dengan Allahnya orang Israel. Untuk coba, siapa tahu Allah mau menuruti permintaanku. Ternyata apa anak-anak? Ternyata Allah bangsa Israel adalah Allah yang sejati, Allah yang mempunyai alam semesta ini, dan sejarah alam semesta ini ada di tangan Allah Israel. Ketika Raja Balak memakai kekuasaannya untuk mencoba mengatur Allah pemilik alam semesta ini, dia tidak bisa anak-anak. Allah yang sejati tidak bisa diatur oleh manusia, termasuk oleh raja. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menggagalkan rencana Allah. Wah, puji Tuhan ya anak-anak, kita memiliki Allah yang besar kuasanya, tapi Allah yang tidak bisa diatur oleh manusia. Kekuasaan Dia begitu tinggi, kedaulatan Dia begitu tinggi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya menundukkan diri di bawah kuasa Allah yang begitu besar ini. Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, Dia bisa memakai siapa saja anak-anak. Termasuk memakai Bileam. Bileam bukan nabi Tuhan, tetapi dia dipakai Tuhan untuk memberkati orang Israel. Padahal sebenarnya Bileam diharapkan untuk mengutuki orang Israel, ya kan? Tapi ternyata Tuhan memakai Bileam untuk memberkati orang Israel. Puji Tuhan ya anak-anak, kita harus bersyukur kita memiliki Allah yang besar dan berkuasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga,
Terima kasih ya Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu boleh melihat kebesaran dan kekuasaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang besar dan berkuasa seperti Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa menundukkan diri kami di bawah kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Agar kami tidak membuat Tuhan marah, tetapi justru kami boleh dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang mengingatkan umatnya untuk tidak bermain-main dengan firman Tuhan. Bileam sebagai nabi Tuhan harus mengatakan sesuai perintah Tuhan, bukan sesuai pesan orang kaya atau orang yang berkuasa. Bileam tidak dapat mengutuk bangsa Israel dengan kekuatan tenungannya, karena bangsa Israel berada dalam perlindungan Tuhan. Besok siapkan diri dengan membaca dari Bilangan 22 ayat 7-20. Jangan lupa share link YouTube ya.